Selamat datang di channel Pasjarah. Ketemu lagi dengan saya, Pradata. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ancaman disintegrasi bangsa. Apa itu disintegrasi bangsa? Integrasi itu artinya persatuan, sedangkan disintegrasi itu menghalangi persatuan. Jadi ancaman yang dapat merusak persatuan bangsa Indonesia. Peristiwanya apa? Ada PKI Madiun, ada DITI, ada APRA, Gerakan Andi Ayis, ada RMS, ada PRRI Permesta, dan juga ada Gerakan 30 September. Yang pertama, ada Gerakan PKI Madiun 1947. PKI sendiri itu tidak didirikan pada tahun 1947. Jauh sebelumnya, pada waktu Organisasi Pergerakan Nasional, PKI sudah terbentuk. Yang membentuk tokoh dari Rusia namanya Snevely. Nah, ketika Indonesia merdeka, setelah itu muncul PKI kembali. Nah, ini di Madiun. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah menolak hasil perundingan Renville. Renville dianggap merugikan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Perdana Menteri Indonesia pada waktu itu, yaitu Amir Syarifuddin, itu dicopot dari jabatannya. Kemudian, Amir Syarifuddin nanti membentuk kelompok yang dinamakan Front Demokrasi Rakyat. Nah, Front Demokrasi Rakyat bentukan Amir Syarifuddin ini semakin kuat ketika musuh bergabung. Nah, setelah musuh bergabung, gerakan FDR tersebut diganti menjadi PKI karena memang haluannya komunis. Kemudian PKI melakukan beberapa aksi di Jawa. Nah, aksi tersebut untuk mengundang massa. Tibalah saat itu Musso dan Amir merencanakan untuk melakukan gerakan mogok buruh di Solo. Para buruh disuruh untuk mogok. Kenapa? Karena menolak hasil dari perundingan Renville. Nah, ternyata Musso dan Amir itu mempunyai tujuan yang berbeda. Di Madiun, Musso dan Amir itu malah justru memproklamasikan Republik Soviet Indonesia dikala pemerintah Indonesia mengurusi masalah mogok buruh yang di Solo. Nah, akhirnya pemerintah Indonesia tahu dan rakyat disuruh untuk memilih. Milih Musso Amir atau milih Soekarno-Hatta. Akhirnya rakyat Indonesia memilih Soekarno-Hatta dan Musso Amir dianggap sebagai pemberontak. Oleh karena itu ditumpas oleh pasukan TNI saat itu dari barat dipimpin oleh Gatot Subroto dan dari timur oleh Kolonel Sungkono. Nah, akhirnya kedua tokoh PKI Madiun dapat ditangkap dan juga ditembak mati oleh TNI. Yang kedua, DITI. DI itu artinya Darul Islam, sedangkan TII itu merupakan Tentara Islam Indonesia. DITI awalnya itu berada di Jawa Barat, yang membentuk namanya Sekar Marijan Kartosuwiryo, merupakan tokoh agama di wilayah Jawa Barat, punya pasukan namanya Hizbullah dan Fisabilillah. Latar belakang Kartosuwiryo membentuk DITI yaitu menolak hasil perundingan Renville yang menyatakan perpindahan pasukan Indonesia ke wilayah Indonesia menurut perundingan Renville. Di mana itu wilayahnya? Sebagian Jawa dan sebagian Sumatera. Sebagian Jawanya mana? Sebagian Jawanya adalah di Yogyakarta. Nah, pasukan Kartosuwiryo, Hizbullah dan Fisabilillah itu tidak mau
tidak mau pergi ke Yogyakarta, tetap berada di Jawa Barat. Nah, kemudian Kartosoewirjo setelah tetap berada di Jawa Barat itu menghindari pasukan Belanda itu dengan bersembunyi di hutan, di gunung. Nah, kemudian pasokan makanannya Kartosoewirjo itu merampas beras-beras milik masyarakat sekitar. Nah, itu tindakan yang tidak benar oleh pemerintah pada waktu itu. Kemudian DITI berkembang ke daerah lainnya. Perkembangannya itu ada di Jawa Tengah, ada di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan juga Aceh. Di Jawa Barat tadi itu ditumpas melalui operasi militer namanya Operasi Pagar Betis. Nah, di Jawa Tengah tokohnya ada Amir Fattah, ada Kiai Simolangu. Nah, latar belakangnya bergabung dengan DITI Jawa Barat itu karena adanya persamaan ideologi. Kemudian penumpasannya melalui operasi militer namanya Banteng Negara. Di Kalimantan Selatan tokohnya bernama Ibnu Hajar. Latar belakangnya ada KRYT, kelompok yang didirikan oleh Ibnu Hajar, namanya Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Itu ditolak masuk ke dalam pasukan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau TNI. Kemudian mereka ditumpas melalui operasi militer. Sulawesi Selatan, tokohnya namanya Kahar Muzakar, bergabung dengan DITI Jawa Barat karena Kahar Muzakar sebagai ketua dari KGSS, Komando Gerilya Sulawesi Selatan, ditolak masuk ke dalam APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Nah, oleh karena itu ditumpas juga melalui operasi militer. Kemudian di Aceh, tokohnya ada Tengku Daud Berdow. Latar belakangnya karena penurunan status Aceh dari provinsi menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Nah, akhirnya ditumpas melalui Mukera. Apa itu? Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Jadi DITI ini gerakan yang mengancam disintegrasi bangsa yang mempunyai daerah paling luas di antara lainnya. Kemudian Aceh ini yang paling berbeda penumpasannya, tidak melalui operasi militer tapi melalui musyawarah. Oke, itu DITI. Selanjutnya APRA. APRA merupakan Angkatan Perang Ratu Adil. Tokohnya ada Raymond Westerling dan juga Sultan Hamid II. Latar belakangnya itu mempertahankan negara Pasundan dan mempertahankan bentuk negara serikat. Jadi peristiwa APRA itu diawali dari Raymond Westerling itu yang menginginkan negara Pasundan tetap berdiri, kemudian menguasai Bandung, kemudian mengajak Sultan Hamid yang kedua yang saat itu adalah menteri itu untuk menculik menteri yang lainnya. Para menteri-menteri itu akan diculik oleh Sultan Hamid yang kedua. Yang diculik adalah Menteri Pertahanan pada waktu itu. Nah, ternyata itu sudah diketahui oleh tentara Indonesia. Akhirnya Sultan Hamid ditangkap dan Raymond Westerling juga ditangkap. Nah, Raymond Westerling itu diberi waktu untuk meninggalkan Indonesia. Dan akhirnya Raymond Westerling meninggalkan Indonesia dalam waktu 3 kali 24 jam. Nah, maka sudah selesailah pemberontakan APRA. Kemudian ada gerakan Andi Ayis. Latar belakangnya yaitu menolak masuknya pasukan APRIS dari Jakarta. Tokohnya Andi Ayis. Jadi Andi Ayis ini tidak mau ada pasukan APRIS dari Jakarta yang masuk ke Makassar. Jadi gerakan Andi Ayis ini berada di Makassar. Nah, kenapa kok seperti itu? Jadi di Makassar itu terjadi kekacauan. Andi Ayis sebagai ketua APRIS di Makassar tidak bisa menguasai. Nah, pasukan APRIS dari Jakarta diperbantukan
Namun Andi Aziz menolak kedatangan dari pasukan ABRIS dari Jakarta. Dia khawatir kalau posisinya sebagai ketua ABRIS di Makassar itu akan digantikan. Akhirnya Andi Aziz menyerang pasukan ABRIS dari Jakarta sebelum masuk ke Makassar. Nah, karena di situ memberontak terhadap negara, maka dianggap sebagai pemberontakan. Nah, akhirnya ditumpas melalui operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Selanjutnya ada RMS, Republik Maluku Selatan. Nama RMS itu dari tokoh yang bernama Manusama. Kemudian ketua dari RMS namanya Soumokil. Latar belakangnya itu memisahkan diri dari negara Indonesia Timur dan negara Indonesia. Jadi ingin mendirikan negara sendiri. Nah, itu sudah sangat separatis. Kemudian ditumpas oleh pasukan militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Selanjutnya, pemberontakan yang cukup besar juga namanya PRRI Permesta. PRRI itu artinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Permesta itu merupakan perjuangan rakyat semesta. PRRI ada di Sumatera, Permesta ada di Sulawesi. Nah, PRRI di Sumatera itu terlebih dahulu didirikan. Yang mendirikan namanya Ahmad Hussein. Latar belakang pendiriannya yaitu kesenjangan pembangunan di Jawa dan di luar Jawa, atau kesenjangan ekonomi, kesenjangan keuangan antara pusat dengan daerah. Nah, peristiwanya Ahmad Hussein merupakan ex divisi Banteng, jadi dia merupakan anggota TNI dahulunya. Kemudian ketika reuni itu tidak membicarakan masalah pertahanan tapi justru masalah politik. Karena kesenjangan pembangunan, akhirnya membentuk Dewan Garuda, Dewan Gajah, dan juga Dewan Manguni. Tujuannya Ahmad Hussein itu adalah untuk menyeimbangkan pembangunan keuangan di pusat dan juga di daerah, di Jawa dan di luar Jawa. Nah, pemerintah mengetahui itu. Kemudian pemerintah mempunyai wadah untuk menangkap aspirasi dari Ahmad Hussein. Wadahnya itu dalam Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Tujuan dari pemerintah itu agar rakyat daerah itu bisa mengusulkan pembangunannya di dalam Musyawarah Nasional Pembangunan. Akan tetapi Ahmad Hussein tidak hadir. Nah, karena tidak menghadiri, akhirnya Ahmad Hussein justru mendirikan PRRI lengkap dengan struktur pemerintahannya. Nah, Perdana Menteri saat itu dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Kemudian Permesta itu sama latar belakangnya, kesenjangan pembangunan di Jawa dan di luar Jawa, akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan PRRI, mendukung PRRI. Tokohnya ada Kolonel DJ Sumba. Nah, PRRI Permesta ini mendirikan sebuah negara, mendirikan pemerintahan di dalam sebuah negara yang sudah ada pemerintahannya. Maka disebut sebagai pemberontakan. Nah, PRRI Permesta itu berakhir melalui penumpasan dengan operasi militer. Ada Operasi 17 Agustus, Operasi Sadar, Operasi Tegas, dan juga Operasi Merdeka. Peristiwa Gerakan 30 September. Latar belakangnya, yang pertama adanya isu kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal, para jenderal TNI Angkatan Darat. Siapa yang dikudeta? Tentunya adalah Presiden Republik Indonesia Soekarno. Nah, kemudian yang kedua, adanya dokumen Gilchrist. Dokumen ini dari Inggris. Di dalam dokumen tersebut tertulis kata "Our local army friend". Tentara lokal adalah teman kita. Berarti bisa dikatakan bahwa tentara Indonesia adalah teman Inggris. Nah, itu latar belakang
peristiwa gerakan 30 September. Tokohnya di sini ada Syam Kamaruzaman dan juga Letkol Untung. Beliau tidak TNI, tapi selain TNI, beliau juga menjadi anggota PKI. Akhir penumpasan oleh Soeharto setelah Soeharto mendapatkan mandat sebagai pengemban Super Semar. Terus bagaimana ceritanya? Peristiwa gerakan 30 September berawal dari Syam Kamaruzaman dan Letkol Untung yang sudah mempersiapkan peristiwa gerakan 30 September jauh-jauh hari. Jadi tidak peristiwa tersebut secara tiba-tiba, melainkan sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, 1 bulan kemudian kira-kira itu persiapannya sampai dengan hari H. Tanggal 30 September malam, Syam Kamaruzaman dan Letkol Untung itu mengundang pasukan Cakrabirawa yang nantinya pasukan Cakrabirawa itu menjadi eksekutor untuk menculik para dewan jenderal yang akan mengkudeta Soekarno. Nah, kemudian dewan jenderal tersebut dibawa ke lubang buaya. Ada yang dibawa dalam keadaan hidup, ada yang dibawa dalam keadaan sudah meninggal. Tetapi ada satu jenderal yang berhasil melarikan diri, namanya A.H. Nasution. Kemudian di lubang buaya, di situ para jenderal yang masih hidup tentunya itu diselidiki apakah benar adanya kudeta terhadap Soekarno. Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Karena setelah itu para jenderal tersebut dikubur di dalam sumur tua di belakang rumah di daerah Lubang Buaya. Nah, setelah itu sumurnya ditutup untuk menghilangkan jejak, maka ditanami pohon pisang. Nah, setelah itu masyarakat Indonesia menjadi kacau, tidak menentu. Banyak yang menduga bahwa Soekarno itu yang menjadi dalang. Kemudian mahasiswa melaksanakan aksi Tritura, 3 tuntutan rakyat, bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, turunkan harga. Nah, 4 hari kemudian baru jasad-jasad dari Dewan Jenderal itu bisa ditemukan. Kemudian setelah itu diangkat, kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan. Nah, kondisi Indonesia itu menjadi tidak menentu. Masyarakat itu tertuju pada Soekarno karena Soekarno pada waktu itu dekat dengan PKI. Nah, Soekarno menjadi tidak dihargai sebagai seorang presiden. Sampai akhirnya Soekarno mengeluarkan surat yang bernama Super Semar, surat perintah 11 Maret. Nah, Super Semar itu berisikan bahwa Soekarno sebagai presiden memberikan mandat kepada Soeharto untuk memimpin Indonesia, untuk mengamankan Indonesia agar kekacauannya tidak meluas kemana-mana. Nah, dasar Super Semar itu Soeharto kemudian membubarkan PKI nantinya. PKI seluruhnya dibubarkan. Nah, sampai sekarang tidak boleh ada lagi yang namanya pemberontakan PKI. Oke. Selanjutnya ada teori konspirasi dalang utama gerakan 30 September. Yang pertama itu PKI. Berdasarkan pengakuan dari tokoh-tokoh yang melaksanakan, memang tokoh tersebut ada Syam Kamaruzaman, Letkol Untung merupakan anggota PKI. PKI itu menginginkan kepemimpinan Soekarno tetap tidak boleh digantikan. Itu PKI. Yang kedua, Soekarno itu tidak ingin posisinya sebagai presiden digantikan. Karena itu, segala yang menghalangi Soekarno untuk tetap menjadi presiden maka akan disingkirkan, termasuk para dewan jenderal. Nah, itu
Kemudian yang ketiga, TNI Angkatan Darat. Pasukan Cakrabirawa itu berasal dari Angkatan Darat. Syamka Maruzaman, Letkol Untung itu juga Angkatan Darat. Nah, sudah jelas berarti yang melakukan itu juga Angkatan Darat. Terus untuk apa? Untuk memperebutkan posisi tertinggi, bisa saja seperti itu. Kemudian yang keempat, Soeharto. Soeharto saat itu posisinya sudah cukup tinggi. Akan tetapi kenapa Soeharto tidak menjadi korban? Selain itu, kenapa Soeharto itu ditunjuk menjadi pengemban Super Semar? Tidak ada nama yang lainnya, padahal nama yang lain itu masih banyak. Contohnya ada A.H. Nasution itu. Yang kelima, CIA, Badan Intelijen dari Amerika Serikat. Ini berhubungan dengan Perang Dingin. Amerika Serikat dengan komunis itu sangatlah berbeda. Amerika Serikat tidak ingin Indonesia menjadi negara komunis. Nah, terakhir teori Chaos. Teori Chaos itu merupakan teori yang menghubungkan keterkaitan dua teori atau lebih. Nah, misalkan PKI dan juga Soekarno. Kedekatan PKI dengan Soekarno memungkinkan Soekarno bekerja sama dengan PKI agar keduanya tetap berkuasa di Indonesia. Itu. Nah, itu merupakan peristiwa gerakan 30 September. Itu saja dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.